Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucun Khilayatul Ulumiyah, mahasiswa PPL semester 7, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Wiralodra Indramayu. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proposal. Apa itu proposal? Jenis-jenis proposal. Nah, di sini sudah terlihat KD 3.12 yaitu menentukan informasi penting yang ada di dalam proposal penelitian atau proposal kegiatan. Dengan tujuan yang pertama, siswa dapat memahami materi mengenai proposal. Yang kedua, siswa dapat menentukan informasi penting yang ada di dalam proposal. Proposal mungkin bukan hal baru bagi kalian, apalagi siswa yang aktif dalam organisasi, misalnya OSIS, atau Karang Taruna Remaja yang ada di kampung kalian. Nah, sebenarnya apa sih proposal itu? Nah, di sini saya akan paparkan materinya. Silakan kalian simak dan pahami video berikut. Nah, pengertian proposal adalah rancangan suatu kegiatan yang telah disusun secara sistematis oleh seseorang untuk mengajukan perizinan atau pengajuan dana. Nah, selanjutnya ada manfaat pembuatan proposal. Yang pertama adalah menjadi rencana untuk mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedua adalah menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak terkait atau biasanya instansi yang ingin mengetahui apa yang akan dilaksanakan atau kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Nah, yang ketiga yaitu memberikan keyakinan atau meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial agar kegiatan yang akan kita lakukan itu dapat terlaksana. Nah, selanjutnya ada struktur proposal. Yang pertama, latar belakang masalah. Di latar belakang ini berisi mengenai alasan mengapa kegiatan ini dilakukan. Nah, yang kedua ada masalah dan tujuan. Sebenarnya ini dapat dipisah dengan tujuan itu berbeda. Nah, di masalah ini atau bisa juga disebut dengan rumusan masalah yang artinya adalah menyatakan secara tersurat berupa pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Kemudian tujuan berisi tentang tujuan apa yang ingin dicapai oleh kegiatan ini. Nah, selanjutnya ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang itu menyusun proposal dan menghubungkannya secara logis. Nah, selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Seperti tadi, rumusan masalah. Di rumusan masalah ini kan terdapat pernyataan secara tersurat mengenai pertanyaan yang ingin diajukan dan dicari jawabannya. Sedangkan hipotesis adalah jawaban sementaranya. Jadi, hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup kegiatan. Maksudnya adalah penyusun atau penulis proposal harus menjelaskan atau menentukan batas-batas pokok permasalahan seperti sasaran peserta atau wilayahnya dan aspek lain. Nah, selanjutnya ada metode. Jadi, metode ini adalah cara untuk melakukan penelitian. Nah, cara apa sih yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atas penelitian yang kalian lakukan? Ada beberapa metode yang digunakan untuk membuat proposal penelitian, yaitu yang pertama metode penelitian, metode deskriptif, metode sejarah, dan metode eksperimen. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini maksudnya adalah pelaksanaan kegiatan itu berisi tentang kegiatan apa yang akan dilakukan oleh kalian. Kemudian ada fasilitas. Nah, di sini ada fasilitas, maksudnya adalah fasilitas apa saja yang akan digunakan oleh kalian. Kemudian ada keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungan dan kerugian ini biasanya digunakan untuk proposal bisnis atau proposal usaha dengan tujuan untuk mengajukan permohonan. Dan selanjutnya ada keuntungan dan kerugian.
Kalau keuntungan dan kerugian ini biasanya dicantumkan atau digunakan untuk proposal bisnis atau proposal usaha. Maksudnya adalah selanjutnya ada lama waktu dan tempat. Nah, lama waktu dan tempat ini biasanya berisi tanggal penelitian kalian, tempat penelitian kalian, dan berapa lama penelitian kalian. Nah, selanjutnya ada anggaran biaya. Kalian bisa paparkan biaya apa saja sih yang akan kalian keluarkan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini sangat penting karena menjadi bahan acuan atau referensi kalian dalam melakukan penelitian atau kegiatan. Nah, selanjutnya ada lampiran-lampiran. Nah, di lampiran ini biasanya berisi susunan panitia, kemudian ada biasanya foto. Nah, di sini ada jenis-jenis proposal. Nah, ini jenis-jenis secara umum ya. Yang pertama ada proposal bisnis, yang kedua proposal proyek, yang ketiga proposal kegiatan, dan yang keempat proposal penelitian. Nah, proposal bisnis ini biasanya digunakan oleh sekelompok orang atau secara individu untuk mengajukan permohonan dana atau mengajukan perizinan untuk membuka suatu usaha. Nah, yang kedua, proposal proyek. Proposal proyek ini biasanya digunakan oleh sekelompok orang atau bisa juga individu untuk mengajukan permohonan dana juga, dan permohonan dana atau pengajuan perizinan. Biasanya proposal ini diajukan untuk membuat masjid atau membuat jalan. Itu kan sebuah proyek ya. Jika ingin mengajukan permohonan dana, maka proposal yang dibuat adalah proposal proyek. Selanjutnya ada proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan ini biasanya dibuat oleh sekelompok orang atau individu juga bisa untuk melakukan kegiatan. Biasanya di sekolah itu ada kegiatan pensi, ada kegiatan OSIS, atau kegiatan lainnya. Selanjutnya ada proposal penelitian. Proposal penelitian ini biasanya dibuat oleh seseorang untuk riset ya, atau penelitian. Biasanya proposal penelitian ini dibuat oleh mahasiswa semester akhir ya. Selanjutnya ada jenis-jenis proposal berdasarkan bentuknya. Ada proposal formal, non formal, dan semi formal. Di sini ada kaidah kebahasaannya. Nah, yang pertama yaitu menggunakan istilah ilmiah yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Yang ketiga, menggunakan kosakata yang menyatakan pendefinisian seperti merupakan, yaitu, yakni, atau adalah. Iya, jadi itu saja penjelasan dari saya mengenai materi proposal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.